Baik, slide selanjutnya, video selanjutnya, ini menjelaskan tentang tes screening atau uji diagnostik. Sebenarnya video ini bisa digunakan di 2 mata kuliah ya. Pertama di EPIK Gizi, di topik tentang uji diagnostik, dan juga di metode penelitian tentang uji validitas. Validitas yang akan dibahas di video ini adalah tentang sensitivitas dan spesifisitas, dan juga menyinggung sedikit teori tentang reliabilitas, di mana uji reliabilitas disampaikan pada video yang lain. Nah, ini teori kenapa kita membutuhkan uji diagnostik ya. Masih ingat ada 3 jenis upaya preventif, ada yang disebut dengan upaya preventif primer, ada yang disebut dengan upaya preventif sekunder, dan juga tersier. Nah, jika upaya preventif primer tidak efektif, maka kita membutuhkan upaya preventif sekunder, yang salah satunya adalah deteksi awal penyakit. Bagaimana cara melakukan deteksi awal? Dengan melakukan screening pada orang-orang dengan fase tanpa gejala. Apa itu tes screening atau tes diagnostik? Tes screening digunakan untuk menentukan bahwa seseorang yang sakit pada individu-individu yang belum menunjukkan gejala. Kemudian menentukan seseorang bebas dari suatu penyakit pada individu-individu yang belum menunjukkan gejala. Ini teori di epidemiologi. Struktur penelitian tes diagnostik itu terdiri atas 2 jenis variabel. Yang pertama adalah variabel prediktor, yang kedua adalah variabel outcome. Sama seperti penelitian survei yang lain, di mana kita biasanya mengenal dengan variabel dependen dan variabel independen. Kalau di uji diagnostik, variabel independennya berupa variabel prediktor dan variabel dependennya berupa variabel outcome. Di variabel prediktor, data yang diambil adalah data dari hasil pengukuran tes yang diuji. Sedangkan pada variabel outcome adalah data dari hasil pengukuran gold standard. Jadi ada 2 hal yang kita bandingkan di sini. Yang pertama adalah jenis tes yang diuji, dan yang kedua adalah jenis tes yang dia sudah menjadi sebuah gold standard atau ideal. Nah, karena dia ideal, maka gold standard idealnya selalu menunjukkan positif pada orang yang sakit dan selalu negatif pada orang yang tidak sakit. Kriteria ideal dari tes screening. Yang pertama, tes selalu memberikan hasil positif untuk setiap orang yang sakit, dan dia memberikan hasil negatif untuk setiap individu yang bebas dari sakit. Kemudian cepat, aman, tidak menyakitkan, dapat dipercaya, dan juga tidak mahal. Dalam tes screening, ada 2 hal yang diuji. Pertama, validitas. Validitas ini adalah kemampuan memisahkan yang sakit dengan yang tidak sakit pada orang yang tanpa gejala. Atau kalau di validitas pengukuran, alat itu benar-benar bisa menunjukkan orang tersebut sakit jika dia memang sakit. Dan yang kedua adalah reliabilitas. Ini untuk melihat konsistensi dari suatu tes. Seberapa konsisten suatu tes dapat diulang atau digunakan oleh, yang pertama, peneliti yang berbeda pada waktu yang sama, pada orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Kemudian peneliti yang sama dengan waktu yang berbeda, baik pada orang yang sama maupun orang yang berbeda. Pertama kita lihat dulu validitas. 2 komponen validitas adalah sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas ini artinya kemampuan dari suatu tes untuk mengidentifikasi secara benar siapa-siapa yang sakit, sedangkan spesifisitas adalah kemampuan dari suatu tes untuk mengidentifikasi secara benar siapa-siapa yang tidak sakit. Perhitungan dasar dari sensitivitas dan spesifisitas atau selanjutnya akan kita singkat dengan SE dan SP. Kalau kita bagi hasil pengukuran dengan menggunakan suatu tabel 2x2 seperti ini, di mana baris atau yang biasa kita sebut exposure ini diisi dengan hasil tes yang kita bagi menjadi positif dan negatif. Kemudian disease kita bagi menjadi disease positif dan disease negatif. Jadi yang berbeda di exposure-nya. Yang kita uji adalah hasil tesnya. Ada 4 klasifikasi dari hasil penyajian data. Yang pertama true positif, false positif, false negatif, dan true negatif.
True positif adalah jumlah orang yang sakit, orang yang benar-benar sakit dan dia terdeteksi positif dari hasil tes. False positif adalah orang yang tidak sakit namun terdeteksi positif dari hasil tes. False negatif adalah orang yang sakit namun terdeteksi negatif dari hasil tes. Dan true negatif adalah orang yang tidak sakit dan dia terdeteksi negatif dari hasil tes. Penjumlahan ke bawah, dua-duanya dijumlahkan ke bawah kalau untuk pengukuran sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas dirumuskan dengan true positif dibagi penjumlahan true positif dan false negatif. Spesifisitas dihitung dengan true negatif dibagi penjumlahan antara true negatif dan false positif. Nah, kebalikan dari true positif adalah false negative rate, yang artinya probabilitas individu yang sakit mendapatkan hasil tes negatif. Kalau dari sensitivitas tadi kan kita menghitung true positif. Kalau di false negatif, kita menghitung false negatif. Jadi kebalikan. FNR ini kebalikan dari SE. Kemudian ada juga FPR. FPR ini kebalikan dari SP. Dan ada predictive value positif, yang artinya probabilitas individu dengan hasil positif yang dia benar-benar sakit. Dirumuskan dengan true positif dibagi true positif tambah false positif. Jadi jumlah orang yang positif, yang benar-benar sakit dan dia hasilnya positif, dibandingkan dengan jumlah dari seluruh hasil tes positif. Dan ada predictive value negatif. Kebalikannya, true negatif dibagi jumlah antara false negatif dan true negatif. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sensitivitas itu adalah lawan dari false negative rate. Semakin tinggi sensitivitas, semakin rendah false negative rate. Sedangkan false positive rate itu adalah kebalikan dari spesifisitas. Semakin tinggi spesifisitas, maka semakin rendah false positive rate. Artinya semakin bagus ya. Semakin dia mendekati 1, sensitivitas dan spesifisitas semakin baik. Kemudian reliabilitas, saya rasa ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya tentang validitas ya, jadi ini hanya teori saja. Nanti akan kita sama-sama bisa dibaca di slide-nya. Intinya konsistensi ya, konsistensi dari pengukuran.